Halo sahabat mahasiswa, bersama kami Bincang-bincang seputar sastra. Halo sahabat mahasiswa, jumpa lagi bersama saya Devi Ainur Rahmah. Yang pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review artikel analisis psikologi sastra terhadap novel Berteman dengan Kematian karya Sinta Rituan. Di sini saya sudah ditemani oleh ketiga sahabat mahasiswa. Agar kita semakin akrab, mungkin bisa melakukan perkenalan terlebih dahulu. Bisa dimulai dari kakak yang sebelah sini. Halo sobat mahasiswa, kenalin aku Tawangan dari, biasa dipanggil Tama. Halo Sobat Mahasiswa, perkenalkan nama saya Rizky Zakiatul Safrila, bisa dipanggil Kiki. Halo Sobat Mahasiswa, perkenalkan nama saya Talisa Mulyasari, biasa dipanggil Nisa. Wah, halo kakak-kakak semuanya, sudah siap menemani saya pada podcast kali ini ya? Siap. Jadi, sedikit informasi nih sahabat mahasiswa yang belum pernah membaca novel Berteman dengan Kematian karya Sinta Rituan. Nah, novel ini berisi sebuah kisah nyata seorang gadis bernama Sinta yang menderita penyakit lupus. Sinta tak pernah menduga jika lupus menyerangnya, tak kalah dengan HIV atau AIDS. Penyakit ini dikatakan masih belum ada obatnya. Saat ini mengetahui dirinya terjangkit penyakit lupus, yang terbayang dalam diri Sinta hanyalah kematian. Nah, lupus ini membuat tubuh Sinta semakin hari semakin lemas. Tetapi dia berjuang memaknai hari-hari menjelang kematiannya. Nah, baginya kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi kematian adalah teman teman akrabnya yang memaknai hari-hari menjelang kematiannya dengan cara yang aneh, seperti membuat novel ini contohnya. Nah, membuat setiap waktunya adalah sangat berharga, membuat terpukau pada indahnya keabadian. Jadi itu adalah sepenggal sinopsis dari novel Berteman dengan Kematian. Jadi si Sinta ini memaknai kehidupannya dengan menulis cerita-cerita setiap hari terkait kondisi kehidupannya agar kehidupannya Sinta ini menjadi lebih bermakna. Begitu sobat mahasiswa. Waduh, jadi dari sinopsis ini agak tragis ya Kak ya. Namun dari penulis itu sendiri sebagai tokoh utama itu mencoba memaknai hari-harinya menjelang kematian. Nah, sesuai banget kan dengan judulnya, yaitu Berteman dengan Kematian. Jadi sebenarnya novel ini diangkat dari kisah nyata perjalanan penulisnya sendiri ya Kak ya? Benar sekali Kak, Sinta Rituan menulis semua kisah perjalanan hidupnya sebagai seorang gadis yang tegar. Ia selalu berusaha untuk hidup mandiri, mulai membiayai sekolah, kemudian melawan penyakitnya. Novel ini menceritakan tentang sosok Sinta yang berjuang melawan penyakitnya di tengah-tengah kerapuan. Kemudian novel ini juga menceritakan tentang penyakit lupus, kemudian jenisnya, kemudian perkembangan. Novel ini juga menceritakan atau menginspirasi kita semua untuk tetap mencapai mimpi-mimpinya. Tepat banget tuh kak, emang pas banget sih penulis melakukan penelitian terhadap novel Berteman dengan Kematian ini. Karena emang dalam novel ini tuh terdapat unsur psikologi yang sangat kuat. Jadi psikologi sastranya itu karena emosi dan pengalaman pengarangnya itu, pengarang novel tersebut itu sangat erat hubungannya dengan kematian. Jadi sangat menarik untuk dianalisis unsur psikologi sastranya kak, seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan psikologi sastra ini adalah kajian sastra yang melihat karya sastra sebagai aktivitas dan pantulan kejiwaan. Karya sastra sendiri memiliki arti karya cipta yang berisi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar atau permasalahan yang dialami oleh pengarangnya. Nah, jadi novel seperti Berteman dengan Kematian ini karya Sinta Rituan cocok untuk dianalisis dengan unsur-unsur psikologi sastra karena memberikan wawasan tentang pengalaman psikologis dan emosi pada karakter utamanya, yaitu si penulis novel itu sendiri. Enaknya jadi penulis ya Kak, selain bisa menuangkan kisah dalam rangkaian kata-kata yang indah, juga bisa ikut serta menjadi tokoh di dalam tulisannya. Tepat banget tuh Kak Kiki.
Keuntungan masuk PBSI salah satunya seperti ini Kak. Jadi selain kita belajar tentang pendidikan bahasa Indonesia, kita juga belajar terkait sastra Kak. Nah, sama seperti penulis artikel ini yaitu Hanizar, Martono, dan Endang. Nah, mereka ini juga dari FKIP Kak, juga sama-sama jurusan PBSI. Jadi ada kemungkinan kita juga bisa menulis artikel atau mungkin menulis novel yang nanti tokoh di dalamnya adalah diri kita sendiri. Keren ya Kak, seolah-olah tuh kita lagi berkolaborasi secara nyata. Nah, mereka ini bagian dari analisis dengan tulisannya, sedangkan kita analisisnya lewat review artikel melalui podcast. Nah, itu termasuk ke dalam kategori keterampilan berbicara. Nah, siapa tahu nih Kakak Hanizar dan Kak Martono dan juga Kak Endang itu melihat podcast kita yang berisi review artikel dari apa yang mereka buat. Dan semoga nanti kita diajak kolaborasi beneran ya Kak. Boleh. Tahu nggak sih Kak, topik utama permasalahan yang dikaji dalam artikel ini tuh cukup berat tapi menarik untuk dikaji. Ayo, coba kalian tebak. Apa topik permasalahannya? Apa ya Kak? Oh ya, Mungkin sobat mahasiswa tahu? Kasih tahu Kak. jadi fokus utama penelitiannya adalah menganalisis aspek psikologis emosi tokoh utama dalam novel Berteman dengan Kematian. Karya Sinta Ridwan, penelitiannya ini bertujuan untuk mendeskripsikan emosi positif dan negatif yang dialami oleh tokoh utama dan bagaimana emosi tersebut mempengaruhi sikap dan penokohannya pada novel. Wah, asik banget ya podcast kita pada kali ini karena sobat mahasiswa yang telah mendampingi saya sudah sangat menguasai artikel yang akan kita review ini. Analisis psikologi sastra terhadap novel Berteman dengan Kematian karya Sinta Ridwan. Menarik ya Kak? Nah, selanjutnya nih, menurut sobat mahasiswa, psikologi dan metodologi yang seperti apa yang akan dibahas dalam permasalahan artikel ini Kak? Artikel ini mudah untuk kita pahami karena novel ini tuh ceritanya cukup menarik dan artikel ini menggunakan pendekatan behavioristik. Kemudian kita dapat mengamati faktor-faktor perilaku yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, pendekatan behavioristik ini menekankan pada hubungan stimulus respon atau SR di mana perilaku itu dipandang sebagai respon terhadap rangsangan dari luar. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku yang dipahami dengan memeriksa rangsangannya yang menimbulkan respon dan respons perilaku selanjutnya. Oke, kalau teman-teman lihat ya pada artikelnya, nanti artikel kita taruh di description box ya. Jadi sebelum itu teman mahasiswa bisa baca-baca dulu artikelnya sebelum mendengarkan review kita. Nah, analisis emosi tokoh utama pada novel ini itu didasarkan pada konsep emosi sebagai perubahan persepsi yang terjadi sebagai respons terhadap peristiwa. Nah, emosi ini dipandang sebagai akibat dari rangsangan yang bisa positif seperti kegembiraan, cinta, dan lain sebagainya. Atau itu bisa bersifat emosi negatif seperti kemarahan, benci, ketakutan, kesedihan, dan lain sebagainya. Dan penelitian itu juga ini mengakui pengaruh emosi terhadap sikap dan karakterisasi tokoh utama. Hal ini pula menunjukkan bahwa emosi yang dialami tokoh utama membentuk perilaku dan responnya terhadap berbagai situasi dalam novel. Nah, jadi kesimpulannya secara keseluruhan, analisis emosi tokoh utama dalam novel Berteman dengan Kematian adalah memasukkan unsur teori behavioristik untuk memahami hubungan antara rangsangan, emosi, dan respon perilaku ya sobat mahasiswa. Ya, tepat sekali Kak. Jadi peneliti ini menggunakan metode deskriptif yang dengan pendekatan behavioristik. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumenter,
dengan peneliti sendiri itu sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data. Dan bersama dengan pandu data dan alat mekanisme lainnya. Jadi analisis data ini menunjukkan emosi positif dan negatif pada karakter utama pada novel ini. Namun emosi yang lebih dominan dalam novel ini itu emosi negatif karena lebih lazim dalam peristiwa yang dialami oleh karakter utama. Emosi yang dialami oleh karakter utama mempengaruhi sikap dan karakteristik mereka dalam novel. Nah, jadi setelah kakak-kakak menjelaskan tadi, dapat diambil kesimpulan hasil analisis data terhadap novel Berteman dengan Kematian karya Sinta Ridwan dapat disimpulkan bahwa terdapat emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif meliputi rasa gembira dan rasa cinta, sedangkan emosi negatif meliputi emosi rasa takut, sedih, marah, dan benci. Berdasarkan hasil analisis terhadap novel, emosi negatif lebih mendominasi dari setiap peristiwa yang dialami oleh tokoh. Yang dibuktikan dengan kutipan-kutipan kalimat seperti pada emosi positif nih ya Kak, contohnya pada rasa gembira. Nah, di sana ada dialog seperti ini. Tok tok tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di kaca jendela. Lalu suara lelaki yang segera menghambur keluar membukakan pintu. Ternyata kekasihku. Adakah yang lebih menggembirakan dan membahagiakan selain kehadiran orang tercinta ketika kita sedang merindukannya? Duh, selain senyum yang terdengar manis di ujung bibirnya, dia juga membawakan a cup of cake dan sebuah surat dadakan. Aku langsung memeluknya. BDK halaman 4. Dan juga ada penggalan dialog seperti ini Kak. Ada yang tersenyum, tertawa, bahkan mungkin jijik melihat kelakuanku. Habisnya, aku sudah muak karena sudah disiksa, disuruh membawa ini itu, dan dikerjai habis-habisan oleh panitia. Dan saat itu adalah hari terakhir yang bebas melakukan apa saja. Jadi, aku tidak dapat mengontrol diri, ikut bernyanyi keras sekali, hingga ada beberapa mahasiswa yang mengikuti berjoget di depan. Aku merasa senang sekali. BDK halaman 93. Benar banget. Jadi, dua contoh dialog tadi menggambarkan kegembiraan yang dialami oleh Sinta selaku tokoh utamanya. Nah, selain ada dialog kutipan yang positif, ada juga dialog yang negatif. Nah, penggalan dialog seperti pada rasa takut. Alasan aku tidak memiliki teman itu karena aku memang tidak mau berteman baik dengan siapapun, kecuali karena keadaan, misalnya satu kelompok atau satu panitia dalam kegiatan. Aku takut tersakiti oleh hubungan yang bernama pertemanan karena mengingatkan pada zaman SMP hingga pada akhirnya selama aku di SMU, aku putuskan tidak punya teman apalagi sahabat. BDK halaman 32. Dan juga ada penggalan kalimat pada rasa sedih. Saya bacakan ya. Hari-hari setelah aku kehilangan kasihku selamanya, prinsip-prinsipku semakin sering dikenakan kematian dan keputusasaan pada novel BDK halaman 55. Dan juga ada penggalan kalimat, tanteku bilang, sepertinya ibu dan ayah akan berpisah. Aku lemas, sangat cemas, kepalaku mendadak pusing. Kasihan adikku, aku langsung demam dan jatuh sakit. Ini ada di halaman 107. Benar banget Kak. Jadi dialog-dialog yang sudah disebut oleh Kak Tawang dan Kak Kiki itu menggambarkan kesedihan yang dialami oleh Sinta, mulai dari kehilangan temannya, kemudian juga mengalami broken home karena orang tuanya itu berpisah Kak. Nah, jadi kesimpulan kita temukan dari artikel ini adalah peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan tentang psikologi atau kejiwaan khususnya pada Sinta, yaitu emosi tokoh utamanya dalam novel tersebut Kak. Nah, selanjutnya bagaimana nih pandangan sobat mahasiswa terhadap artikel yang sudah kita bahas ini? Menurut saya, kesesuaian judul sudah tepat karena sesuai dengan apa yang dikaji oleh penulis, yaitu penulis mengkaji novel Berteman dengan Kematian karya Sinta Ridwan ini menggunakan pendekatan emosional yang diantaranya yaitu
emosi positif terdapat rasa gembira, cinta, sedangkan untuk yang emosi negatif terdapat rasa takut, sedih, marah, dan benci. Kemudian penulis juga menuliskan kelengkapan emosional dan analisis novel berteman dengan kematian. Tapi kalau menurut saya ya Kak ya, penulisan dalam artikel ini masih menggunakan pemborosan kalimat penjelasan yang bertele-tele. Jadi sehingga kurang efisien saat dibaca. Nah, lalu masih seperti terlalu banyaknya pemahaman dari para ahli yang sebenarnya itu bisa menggunakan dua teori saja sebenarnya. Tapi ini pemilihan kata yang ada pada artikel ini cukup baik sih menurut saya, dan data-data yang dianalisis juga sudah sangat lengkap. Dalam artikel ini juga dilampirkan abstrak yang cukup jelas dan spesifik. Kemudian mewakili artikel, diantaranya tentang psikologi dan kejiwaan, khususnya emosi tokoh utama dalam novel berteman dengan kematian. Baik, terima kasih sobat mahasiswa atas tanggapan kalian secara individu ya terhadap artikel yang sudah kita review ini. Jadi pada intinya kesempurnaan itu emang tidak pernah ada dalam diri manusia, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga kekurangan atau kelebihan yang ada dalam artikel ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk kita semua dalam menulis artikel ataupun melakukan review terhadap artikel-artikel berikutnya. Tak terasa ya, waktu sudah berlalu sangat cepat, bincang-bincang kita sangat menarik. Sepertinya kita lanjutkan podcast kita ini pada kesempatan berikutnya nih sobat mahasiswa. Baiklah, kita agendakan podcast sobat mahasiswa di kesempatan berikutnya ya. Untuk diskusi pada kesempatan kali ini saya rasa sudah sangat cukup. Terima kasih kepada Kak Tawa, Kak Lisa, dan Kak Kiki karena sudah bersedia menemani saya. Nah, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama kita melakukan podcast ini terdapat kesalahan kata, baik itu disengaja ataupun tidak. Sekian dari kami, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.